Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfal Malik Gibran dengan NPM 247820005. Jadi pada hands-on kali ini saya akan mengerjakan lab session 2 untuk mata kuliah kecerdasan buatan teknologi informasi. Jadi kita di sini akan mengerjakan search algorithms. Topiknya adalah uninformed and informed search. Nah, jadi di sini kita sudah diberikan peta labirin berbasis teks yang ditunjukkan pada gambar 1. Jadi pada labirin tersebut terdapat beberapa entitas. Yang pertama adalah S, start, titik awal. Lalu G ini adalah goalnya, tujuan akhirnya. Hashtag ini adalah wallnya atau temboknya. Dan space ini adalah root ya. Rootnya atau jalan yang bisa dilalui. Nah, kita diminta mahasiswa ini untuk mengimplementasikan maaf, mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan agent yang dapat menemukan jalur dari start tadi ke goalnya menggunakan 3 algoritma berbeda. Jadi kita akan mencari ya dan menemukan jalur dari start titik awal ke goal menggunakan tiga algoritma, yaitu adalah BFS, DFS, dan Manhattan nanti. Lalu lakukan analisis dan perbandingannya dalam mencari jalan tersebut. Oke. Nah, di sini diberikan kode program yang dapat di-download pada link ini. Sudah saya download dan dibuka. Ini adalah kode template-nya yang sudah disediakan. Nanti kita tinggal tambahkan saja bagian yang belum ditambahkan, seperti di Oke, sebentar. Nah, di sini tugas mahasiswa, lanjutkan logika BFS di sini, lalu BFS di sini, lalu yang kurang itu ini Manhattan ini, lalu yang terakhir adalah main executionnya juga harus ditambahkan lah ya. Lalu file tersebut sudah berisi kerangka kode yang masih kosong pada bagian algoritmanya, dan mahasiswa diminta untuk melengkapi kerangka kode tersebut untuk 3 fungsi pencarian, yaitu adalah breadth first search yaitu BFS, lalu depth first search DFS, lalu Manhattan ini ya. Oke. Nah, di sini oke, sebentar. Nah, ini adalah kodenya yang sudah ada. Ini adalah kode template-nya ya. Nah, di sini Nah, di sini tuh ada yang pertama kodenya bagian import ya. Import help ini from collection import. Ini adalah alat untuk, ya bisa dibilang alat tempurnya lah ya, alat tempur untuk algoritmanya. Deco ini untuk buat BFS-nya, buat antriannya, help ini untuk buat prioritas Manhattan-nya gitu ya. Lalu ada map labirinnya nih di sini. Map layout-nya di sini. Yang nanti kita lihat jalurnya menggunakan BFS bagaimana, lalu DFS bagaimana, Manhattan bagaimana, bed heuristik dan heuristiknya. Di sini ada simbolnya, sudah dibuat juga, start, goal, hashtagnya juga udah ya. Dan di sini menggunakan ini adalah logikanya ya, logika untuk intinya lah ya. Semua logikanya di sini itu class maze solver ini. Dilanjut, di sini adalah def init self maze layout. Nah, ini adalah konstruktornya. Jadi ini adalah fungsi sebagai objek ya, objek untuk jalan saat objek dibuat gitu. Lalu ada self maze, self rows.
call start and goal ini yaitu simpan peta, lalu ada simpan ukuran, lalu cari posisi S dan G gitu ya. Oke, lalu ini define ini untuk mencari posisi start dan goalnya ya. Lalu loop semua gridnya itu di for are in range ini, self rows ini untuk loop semua grid ya. Kalau ketemu return R, C ini nih. Lalu mengembalikan. Ada contohnya juga di sini ya. Oke. Langsung saja kita ke kode yang akan kita tambahkan untuk di BFS dan DFS-nya. Nah, kita akan menambahkan kode BFS dan Manhattan algorithm ini di ini ya. Di space ini nanti kita tambahkan. Di mana lagi ya? Ini kenapa sih ini? Explain. Di sini di pass ini DFS juga taruh, ntar kita lengkapi di sini. Lalu di sini juga nanti kita juga di main executionnya kita tambahkan juga ya. Nah, sudah saya tambahkan untuk kode-kodenya. Nah ini, mahasiswa boleh mengubah peta ini untuk uji coba kasus ekstrim ya, tapi saya tidak mengubah, saya ikuti aja. Lalu kode ini juga saya juga dapat bantuan dari AI juga. Ini enggak 100% saya buat sendiri, 100% AI. Jadi, nah di sini kita udah buat nih. Saya udah buat untuk kode BFS-nya di sini adalah for neighbor in self get neighbors current underscore R current underscore C ini. Nah ini untuk loop ya, loop neighborsnya. Jadi di sini tuh berfungsi untuk melihat keseliling posisi kita saat ini gitu ya, posisi kita saat ini gitu. Jadi contohnya jika kita di petak labirin lalu ada neighbor kita, mungkin tetangga kita mungkin ada di petak di atas ya, bawah, kiri dan kanan. Jadi kode ini akan memeriksa neighbornya tersebut satu persatu gitu untuk BFS-nya gitu. Nah, untuk mengecek nih apakah sudah pernah dikunjungi di sini if neighbor not in visit. Nah, jadi di sini untuk istilah kayak rem pengaman gitu ya, agar algoritma tidak berputar-putar di tempat yang sama selamanya gitu, mencegah infinite loop lah gitu untuk di algoritma BFS ini. Jadi kalau kita udah menandai lantai labirin yang udah kita pijak, itu kita bisa tandai dengan kapur gitu. Jika ada jalan yang belum ada coretan kapurnya, barulah kita bisa ke sana gitu ya. Kalau udah ada, kita nggak perlu lagi ke sana gitu. Berarti udah pernah kita lalui gitu. Kalau udah tandai sebagai pernah dikunjungi itu ini visited at ini ya. Nah ini kalau udah kita putuskan untuk meriset tetangga tersebut, kita langsung mencatatnya ke dalam daftar visit gitu ya, untuk memberi tanda kapur di lantai gitu. Lalu selanjutnya ini itu untuk masukkan ke antrian gitu ya. Jadi ini inti dari BFS-nya. Ini. Jadi BFS ini kan menggunakan prinsip antrian ya. Siapa yang datang duluan dilayani duluan gitu ya. Jadi kita bisa memasukkan dua hal dalam antrian gitu.
ada. Neighbor-nya ini adalah koordinat tetangga yang diperiksa nanti. Path-nya plus neighbor-nya ini jejak langkah atau rute dari awal sampai ke tetangga tersebut. Jadi ini adalah cara komputer mengingat bagaimana cara saya sampai ke titik ini gitu. Nah, ini untuk kode dari BFS-nya. Lalu kalau ada kasus gagal rutenya, nah ini fungsi return non nodes explored ini. Jadi fungsinya ini baris return ini berada di luar loop utama BFS ya. Jadi jika antrian sudah habis dan jalan keluar tetap tidak ditemukan, fungsi akan menyerah gitu. Lalu dia langsung mengembalikan none ya, artinya tidak ada jalan keluar dan jumlah nodes explored-nya seberapa banyak tempat yang sudah kita obok-obok sebelum menyerah gitu ya. Istilahnya seperti itu. Oke, lanjut lagi kita ke kode implementasi DFS. Nah, di sini kita sudah membuatnya. Jadi tadi kan BFS itu kan seperti air lah ya, air yang menyebar ke segala arah gitu. Kalau DFS itu bekerja seperti orang nekat gitu ya. Jadi kita akan masuk ke satu lorong sedalam mungkin sampai mentok, baru kemudian mundur dan mencoba lorong lain gitu. Itu kalau algoritma DFS. Nah, oke, pada kodenya di sini kita langsung ke current ini, path stack pop ini. Jadi kunci kode itu ada di sini ya. Kode ini mengambil elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam daftar last in first out gitu. Jadi efeknya itu algoritma akan selalu mengeksplorasi tetangga baru yang ditemukan. Nah, itulah kenapa ia langsung menyelam ke dalam jalur terdalam sebelum sempat melihat tetangga lainnya di level yang sama gitu. Jadi terus masuk, nanti kalau udah mentok balik lagi gitu. Nyoba lubang lain, nyoba jalan lain, mentok balik lagi gitu. Nah, lalu di sini ada nodes explored ini. Nah, ini untuk perhitungan langkah ya. Jadi setiap kita keluar dari satu petak untuk memeriksa tetangganya, jadi variabel ini bertambah gitu ya. Ini tuh fungsinya berguna untuk membandingkan efisiensi. Kalau biasanya itu DFS menjelajah lebih sedikit node jika beruntung gitu. Tapi bisa lebih jauh, lebih banyak jika jalurnya salah gitu. Lalu di if current R ini return path nodes ini. Nah, ini untuk mengecek garis finishnya. Ya sama seperti BFS, kalau koordinat saat ini cocok dengan koordinat tujuan, itu udah mencapaikan goalnya kan, udah mencapai goalnya. Kalau algoritma berhenti dan misalnya ketemu, nah itu udah mencapai goalnya. Ia lalu mengembalikan rute pattern-nya dan jumlah langkah yang sudah diambil itu untuk pattern-nya. Lalu kita di sini for neighbor in ya. Ini untuk menjelajahi tetangga ya, mirip dengan BFS tadi. Tapi karena dimasukkan ke stack ini, tetangga terakhir yang dimasukkan masuk ke dalam daftar akan menjadi yang pertama diperiksa di iterasi berikutnya gitu. Nah, dari dalam DFS ini urutan kita memasukkan tetangga ke stack akan menentukan arah mana yang ia tuju duluan gitu. Jadi jika kita memasukkan atas, bawah, kiri, kanan itu maka yang akan di pop itu atau diambil duluan adalah kanan karena dia yang terakhir masuk gitu. Jadi perbedaan dari BFS dan DFS ini dari struktur datanya itu BFS itu menggunakan antrian ya. Kalau DFS itu bukan gitu. Kalau dibilang karakter dari BFS ini sabar ya mencari jalur terpendek, kalau DFS ini ya nggak sabaran gitu ya, langsung mencari jalur secepatnya gitu. Yang penting dapat jalur gitu kan, udah masuk ke DFS itu. Kalau BFS ini pasti dapat jalur yang terpendek gitu ya. Kalau DFS ini belum tentu terpendek, dia bisa muter-muter gitu. Kalau DFS itu perbedaan BFS dan DFS. Jadi
untuk deskripsi tugas tadi udah. Nah, untuk perbandingan dari ketiga algoritma nanti kita bahas juga. Inilah video ininya ya, Lalu di sini kita lanjut lagi ya. Ke DFS sudah, ke Manhattan ini ya. Jangan ingat rumus F sama dengan G plus H. Jadi bagian terpenting dari kode ini adalah perhitungan skor untuk menentukan petak mana yang harus diperiksa duluan. Jadi menggunakan rumus ini ya. Oke, jadi di sini adalah while bikinnya F, G, current path ini adalah prioritasnya untuk importnya. Berbeda dengan BFS atau DFS menggunakan prioritas antrean. Nah, di sini yang diambil bukan paling pertama masuk atau paling baru, tapi yang yang nilai F-nya paling kecil ya. Jadi algoritma ini selalu mencoba jalur yang secara matematis terlihat paling menjanjikan gitu kalau dari Manhattan ini. Nah, lalu selanjutnya adalah if current self in visit ini ya. Di sini cek double ya. Jadi karena satu titik bisa dicapai dari berbagai jalur dengan biaya yang berbeda, kita seringkali memasukkan titik yang sama ke dalam antrean gitu ya. Jadi baris ini memastikan kita tidak memproses titik yang sama dua kali jika kita sudah menemukan jalur yang lebih baik sebelumnya gitu. Nah, ini untuk kode if current in visit itu untuk mencek double gitu. Lalu di sini adalah ini itu untuk sampai sini ya. Nah, ini tuh untuk menghitung ke depannya gitu ya. Setiap kali melangkah ke tetangga, biaya jalan bertambah 1 gitu ya. Lalu yang melihat ke depan menggunakan H biasanya menggunakan jarak Manhattan atau Euclidean gitu ya. Hasilnya F new itu dimasukkan kembali ke antrean untuk dibandingkan dengan jalur-jalur lainnya gitu. Nah, itu untuk kode yang ini. Nah, mengapa sih kalau perbandingan dari BFS, DFS, dan Manhattan ini paling populer yang ini? Karena kalau menggabungkan kelebihan BFS pasti menemukan jalur yang terpendek gitu ya dengan efisiensi luar biasa gitu kalau BFS. Jadi ya sama dengan Manhattan lah ya, efisiensi luar biasa gitu. Jadi ia tidak akan memeriksa seluruh labirin jika ia tahu arah tujuannya ada di kanan bawah gitu. Nah, itu untuk Manhattan ini ya. Jadi analoginya itu jika kita mencari alamat, BFS itu seperti keliling ke setiap gang secara merata gitu ya. Dan nanti dia cari jalur terpendek yang mana. Kalau yang ini enggak, seperti dia itu kayak GPS gitu ya. Jadi kita tuh tetap waspada jalur gang buntu gitu ya, jalan buntu gitu ya. Tapi kita tuh selalu berusaha mengarah ke titik tujuan gitu. Jadi kita udah tahu gitu loh tujuannya di mana gitu. Jadi perbandingannya itu kalau BFS itu menjamin jalur paling terpendek gitu ya, tapi lambat karena memeriksa semuanya gitu. Semua diperiksa, misalnya ada gang 1, gang 2, gang 3, ke gang 1 dulu, ke gang 2, gang 3 gitu. Nah, untuk DFS itu cepat sampai kalau beruntung gitu lah ya. Jadi kalau DFS ini sebenarnya dibandingkan BFS lebih nggak efisien ya, karena jalur itu sering aneh gitu ya, kayak muter-muter, belok-belok gitu. Nah, kalau Manhattan ini udah menjamin jalur yang pendek, terus sangat cepat karena punya insting gitu, heuristik. Nah, itu heuristik itu, jadi itu ya. Nah, lalu kita sudah lanjut lagi ke main execution. Nah, ini adalah bagian main execution ini adalah otak ya yang menjalankan semua simulasi yang sudah kita bahas tadi. Nah, disinilah kita membandingkan performa antara BFS, DFS, dan Manhattan secara langsung gitu ya. Berikut adalah penjelasan apa yang terjadi di blok kode ini gitu. Jadi di sini adalah solver, maze solver ini adalah map layout ya. Ini inisialisasi di sini. Nah, di sini kita membuat object solver. Kita memasukkan map layout,
kata labirinnya ke dalam sistem agar algoritma tahu di mana tembok dan di mana jalan kosong gitu ya. Jadi kita menjalankan keempat algoritmanya. Ada BFS, DFS, heuristik, dan bad heuristiknya. Nah, nanti kita bakal langsung running kodenya. Python. Oke. Runningnya itu Python, nama labnya adalah lab2.py. Nah, oke, di sini sudah running ya kodenya. Udah juga path found. Nah, untuk BFS ini path length-nya itu stepnya mendapat 30 step ya. Dia mengeksplor 66 node gitu ya. Kalau BFS itu hanya mendapatkan 30 langkah gitu ya. Dari tujuan titik awal ke tujuan akhir gitu. Jadi dia mengeksplornya 66 nodes memang, tapi dia akhirnya mendapatkan jalur terpendek ya, 30 steps gitu ya. Nah, kalau untuk di DFS ini dia explore-nya memang lebih sedikit ya, tapi dia mendapatkan jalur paling ini, jalur yang tidak terpendek gitu ya. Dia mendapatkan 56 steps, 56 langkah. Untuk heuristiknya ini dia explore lebih sedikit ya, lebih sedikit, dan dia mendapatkan 30 langkah juga, dan bad heuristik ini lebih sedikit lagi gitu ya. Nah, ini untuk hasil dari outputnya masing-masing algoritmanya. Nah, ini jadi yang menurut saya terbaik itu dari ketiga algoritma itu BFS dan Manhattan itu dengan heuristik yang baik mampu menghasilkan jalur terpendek gitu ya. Kalau DFS itu tidak menjamin solusi optimal karena tidak mempertimbangkan jarak ya. Dia tidak perlu jarak, yang penting sampai, dan dia tidak mencari jalan yang lebih cepat gitu ya, yang penting sampai gitu. Kalau Manhattan ini merupakan algoritma yang paling efisien menurut saya karena mampu mengurangi jumlah eksplorasi dengan bantuan heuristik ini gitu ya. Tapi jika heuristik yang digunakan tidak tepat atau tidak admissible, itu maka tidak lagi menjamin optimalitas solusi gitu ya. Nah, itu adalah kesimpulannya. Nah, itu sekian mungkin ya dari hands-on saya. The Lab Session 2 ini search algorithm dan inform search ini. Nah, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.